Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak salih-salihah? Insya Allah dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Sudah hampir setahun ini kita berada dalam situasi pandemi yang membuat kita untuk lebih banyak beraktivitas di rumah. Tapi itu tidak membuat kita menyerah dalam berbuat kebaikan. Selama di rumah, kita harus semangat berbuat kebaikan, terlebih berbuat baik kepada orang tua kita, kepada papa mama, abi umi, ayah ibu. Ya, ada sebuah kisah seorang yang saleh yang hidup di zaman Rasulullah, tetapi beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah karena tempat tinggalnya berada di Yaman. Pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni yang mempunyai penyakit sopa atau tubuhnya belang-belang. Jadi ada bercak putihnya. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tidak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta ibunya. Uwais tercenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun, Uwais sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu, anak sapi. Kira-kira untuk apa anak sapi itu? Tidak mungkin kan pergi haji naik sapi? Ternyata Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi, Uwais bolak-balik menggendong anak sapi itu naik turun bukit. Hingga orang-orang di sekitarnya berkata, Uwais gila, Uwais gila. Ya, memang kelakuan Uwais sangat aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong anak sapi itu naik turun bukit. Semakin hari, anak sapi itu semakin besar. Dan semakin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais untuk naik turun bukit tersebut. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji dan anak sapi itu menjadi sapi yang sudah besar. Jadi sapi dewasa. Beratnya pun mencapai 100 kilo. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin besar, tapi ia menjadi kuat untuk mengangkat barang. Nah, barulah tahu orang-orang untuk apa Uwais melakukan semua itu. Ternyata ia sedang berlatih untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Jarak antara Yaman ke Mekah itu sama dengan jarak kota Malang ke Jakarta. Dilakukan dengan jalan kaki. Dan setelah panjang perjalanan itu, tandus gurun pasir. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya, tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Doa Uwais, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku." Ibunya heran, bertanya kepada Uwais, "Bagaimana dengan dosa-dosamu?" Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais ketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuk? Itu sebagai tanda untuk Umar bin Khattab
dan Ali bin Abu Thalib, dua sahabat utama Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Karena Rasulullah pernah berpesan kepada Umar dan Ali, carilah Uwais Al-Qarni dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Demikian sabda Rasulullah seperti diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Hingga saat ini kisah Uwais sangat terkenal, mendapat julukan Uwais seorang yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Ya, viral di langit tapi tidak terkenal di bumi. Masya Allah, semoga kita bisa mencontoh keteladanan dari Uwais. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa berbakti seperti Uwais? Ini beberapa adab yang baik dan akhlak yang mulia kepada orang tua. Yang pertama, berkata-kata dengan sopan dan penuh kelembutan. Jauhi perkataan yang menyakiti hati mereka. Yang kedua, tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam, tidak bermuka masam atau wajah yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, kita tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua, dengan berbicara secara lemah lembut. Yang keempat, tidak mendahului atau memotong pembicaraan mereka dalam berkata-kata. Yang kelima, lebih mengutamakan orang tua kita daripada diri sendiri. Yang keenam, jawablah panggilan mereka dengan segera. Jadi kalau sedang dipanggil orang tua, segera menjawab. Ada apa, Bu? Ada apa, Ayah? Yang ketujuh, jangan berdebat dengan mereka. Jika ada selisih pendapat, kita bisa menjelaskan dengan baik. Yang kedelapan, segera bangkit menyambut mereka ketika mereka baru datang dari bepergian, mencium tangan mereka. Yang kesembilan, jangan berbohong kepada orang tua kita. Berbohong adalah dosa yang besar. Lebih-lebih jika dilakukan terhadap orang tua kita, maka lebih besar lagi dosanya. Yang kesepuluh, jika ingin meminta sesuatu kepada orang tua, mintalah dengan lemah lembut. Tidak boleh memaksa, ya. Meminta kepada orang lain dengan memaksa adalah akhlak yang buruk, apalagi kepada orang tua kita. Yang ke-11, jangan lupa mendoakan mereka, terlebih setelah sholat fardu. Doanya pasti kalian hafal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, wahai Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Jangan lupa ya anak-anak mendoakan kedua orang tua setiap selesai sholat. Karena ridho Allah bersama dengan ridho orang tua. Jika anak-anak sayang dengan orang tua, berbuat baik dengan orang tua, Allah akan sayang dengan kalian. Demikian ya materi kali ini. Semoga kalian semangat untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.